makmur, dan diberkahi. Indonesia, negeri berlimpah kekayaan alam, beragam suku dan agama. Dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, peran aktif kaum muslimin menjadi sangat penting dalam menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Peran aktif umat Islam dalam bentuk organisasi atau ormas Islam adalah salah satu langkah terbaik untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Sebagai ormas Islam, Wahda Islamiyah turut mengambil peran dengan aktif bekerja sama bersama pemerintah dan elemen masyarakat lainnya dalam bidang dakwah, pendidikan, dan sosial. Saat ini, Wahda Islamiyah telah memiliki 34 DPW atau Bisa dimulai, Ustaz? Silakan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala ahlihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Para ikhwan wal akhwat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berjumpa pada pekan ini, merupakan pekan yang ketiga kita berjumpa, yang insyaallah pada pekan ini kembali diisi oleh Al-Ustadz Fahmi Alfian LC, dan materinya yaitu dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, masih berkenaan dengan hakikat ilmu dan keutamaannya. Kami harap kepada seluruh ikhwah dan akhwat sekalian dan para muslimin sekalian agar dapat mendengarkan dengan seksama dan memahaminya, agar ilmu ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kepada Al-Ustadz Fahmi Alfian, tafadhal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man walah, amma ba'du. Jazakumullah khairan Ustadz Ahmad Dedi atas muqaddimah yang telah diberikan. Kembali pada hari ini atau pada malam ini, malam ke-16 Dzulhijjah 1441 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala kembali mengizinkan kepada kita, menggerakkan hati-hati kita dan memudahkan segala urusan kita untuk menyempatkan diri dan bersua walaupun tidak secara langsung, secara virtual, ya, dengan menggunakan metode atau sarana yang ada di zaman ini. Ini adalah sebuah kemudahan dari Allah, dan ini adalah sebuah hujjah juga bagi Allah Subhanahu wa taala untuk kita untuk tidak beralasan untuk tidak hadir dan tidak menyempatkan diri atau tidak menuntut ilmu syar'i. Apalagi di tengah keterbukaan dan kemudahan informasi yang bisa kita akses di zaman ini. Pada pekan lalu kita telah membahas sedikit tentang macam-macam ilmu. Kita ambil ilmu yang sifatnya fardu ain, fardu kifayah, kemudian kita jelaskan macam-macam ilmu fardu kifayah seperti ilmu usul, ilmu furu', juga ilmu yang sifatnya alat dan mutammimat atau mukamilat, atau yang kita kenal sebagai ilmu pelengkap. Insya Allah pada hari ini kita akan membahas tentang inti daripada pembahasan buku ini ya secara umum, yaitu tentang ilmu muamalah. Yang dimaksud dengan ilmu muamalah di sini adalah ilmu terkait muamalah seorang hamba dengan Rabb-nya berupa amalan-amalan hati. Kita sebutkan bahwasanya
amalan-amalan itu terbagi menjadi dua secara umum. Ada amalan yang sifatnya jawarih. Ya, ini terbagi menjadi dua lagi, amalan lisan dan amalan anggota tubuh. Amalan lisan seperti zikir, seperti membaca Al-Quran, mengucapkan syahadat atau 2 kalimat syahadat, dan amalan-amalan tubuh seperti sholat, puasa, dan lain sebagainya. Ada juga amalan-amalan hati, ya, amalan-amalan hati inilah yang dibahas oleh beliau di sini. Sebelumnya mungkin yang baru bergabung, kita membahas sebuah kitab yang berjudul atau yang bernama Mukhtasar Minhajul Qasidin karangan Ahmad ibn Abdurrahman ibnu Qudam al-Maqdisi, seorang ulama dari mazhab Hambali tentunya, yang kemana kitab ini adalah asal daripada atau asalnya adalah kitabnya Imam Al-Ghazali yang bernama Ihya Ulumuddin, yang diringkas dan ringkasannya diringkas lagi. Baiklah, kita akan membaca sedikit daripada buku ini. Dan sebelumnya, untuk sekedar mengingatkan, nanti mohon host kalau misalnya sudah tersisa mungkin 5 atau 10 menit bisa ditulis di kotak chat, supaya nanti kita bisa persingkat kalau misalnya waktunya sudah semakin sempit. Baik, beliau membahas atau membuat satu pasal di sini yang disebut sebagai Faslun fi ilmil mu'amalah. Pasal terkait dengan ilmu muamalat. Ilmu muamalat yang beliau masuk di sini adalah bagaimana kita sebutkan tadi, huwa ilmu ahwalil qalbi kal khaufi war raja'i war ridha was-sidqi wal ikhlas wa ghairi dzalik, yaitu ilmu tentang khauf, ilmu tentang raja, rasa harap kepada Allah, ilmu tentang keridhaan hati kepada Allah, kejujuran hati kepada Allah, dan keikhlasan hati, dan semua terkait dengan keadaan hati inilah atau ilmu tentang hati inilah yang disebut sebagai ilmu muamalah. Nah, beliau di sini mengatakan bahwasanya dengan ilmu inilah irtafa'a bihi kibarul ulama bitahqiqihi wa bitahqiqihi ishtaharat adkaruhum ka Sufyan ats-Tsauri wa Abi Hanifah wa Malik wa Syafi'i wa Ahmad. Kata beliau di sini, karena merealisasikan ilmu ini dan karena kematangan di ilmu yang kita sebutkan ini, kita mengenal ulama-ulama besar dan terangkat nama mereka disebabkan karena ilmu ini, seperti Imam Ats-Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri, dan juga Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, dan lain sebagainya. Mereka kita kenal, kita ingat terus, kita sebut nama-nama mereka, kita sebutkan rahimahullah jika menyebut nama mereka. Itu dikarenakan, kata beliau di sini, karena mereka begitu mendalami ilmu ini, yaitu ilmu tentang hati dan bagaimana hati ini dijadikan tempat yang baik untuk bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa inna man hattat rutbatul muslimina bil fuqaha wal ulama an tilkal maqamat litashaghulihim bisuwaril ilmi min ghairi akhdhin 'ala an-nafsi an tablugha ila haqa'iqihi wa ta'mal bi khafayahu. Nah, kata beliau, sebagian ulama atau sebagian kaum muslimin dari kalangan ahli fikih dan ulama tidak bisa mencapai derajat-derajat tinggi tersebut diakibatkan karena ilmu ini juga. Karena mereka, yaitu para ulama tersebut, hanya menyibukkan diri dengan ilmu-ilmu yang sifatnya zahir, yang hanya nampak dari luar, tanpa memperhatikan, kata beliau di sini, tanpa memperhatikan dan memperbaiki keadaan hatinya. Beliau kemudian menyebutkan beberapa masalah yang lain, dan beliau menyebutkan contoh terkait dengan itu, dan sedikit disinggung di sini, ya, ada seorang ahli fikih yang sangat gandrung dengan ilmu fikihnya, kemudian dia mempelajari ilmu tersebut sampai memahami segala macam bentuk detail daripada perkara-perkara fikih misalnya. Tapi lalai untuk memperhatikan keikhlasan hati, niat, memperbaiki niat, dan lain sebagainya. Kata beliau, ya, mendalami satu cabang ilmu sedalam-dalamnya itu, kita sebutkan kemarin, adalah sebuah fardu kifayah. Sementara ikhlas, kemudian tawakal, dan ilmu-ilmu hati yang lainnya adalah fardu ain. Nah,
jangan menyibukkan diri dengan fardu kifayah sementara kita melalaikan diri dari fardu ain. Bukan berarti artinya kita tidak mempelajari ilmu syar'i apapun itu. Beliau di sini menyebutkan tentang fikih ya. Ilmu syar'i apapun itu bukan artinya kita tidak mendalaminya, tidak. Namun yang beliau maksud di sini adalah mempelajari ilmu syar'i secara zahir saja tidak cukup. Dibutuhkan juga ilmu syar'i terkait dengan hati yang menjadi titik tumpu pandangan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis tentunya kita semua pernah mendengarnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memandang pada bentuk rupa kalian, juga tidak memandang pada harta kalian. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memandang pada hati kalian dan amalan-amalan kalian. Nah, ketika hati dan amal soleh menjadi titik pandang Allah Subhanahu wa taala, maka sudah menjadi fardu ain bagi setiap muslim untuk memperhatikan hati dan amalan solehnya. Dan ini yang dibahas oleh beliau di sini. Kemudian beliau di sini menyinggung suatu masalah, ya. Sebenarnya kata beliau di zaman beliau terjadi distorsi makna beberapa kalimat dan istilah, yang mana para salaf dulu menggunakan satu istilah tersebut untuk makna tertentu, kemudian makna itu berpindah dan bergeser menjadi makna yang lain di zaman beliau. Ya, ini kurang lebih di abad ke-7 kalau Imam Al-Ghazali berarti di awal abad ke-6 ya, atau di akhir abad ke-5. Terjadi distorsi dibandingkan dengan 3 abad pertama atau 3 generasi pertama di umat ini. Nah, makna apa saja atau kalimat apa saja yang mengalami pergeseran makna tersebut? Kata beliau, yang pertama adalah kalimat atau kata fikih. Fikih sekarang atau di zaman beliau sudah mengalami pengerucutan makna atau pengkhususan makna. Adapun di zaman para salaf, kata beliau, fikih itu sebenarnya hanya disebutkan bagi ilmu terkait jalan menuju akhirat. Ya, sementara kalau kita di zaman sekarang, kita tahu fikih secara istilah artinya adalah al-ilmu bi al-ahkam atau al-ma'rifatu bil ahkam asy-syar'iyyah, al-amaliyah bi adillatiha at-tafsiliyah, dan berilmu atau mengilmui hukum-hukum syar'i. Mohon maaf. Baik. Mengilmui hukum-hukum syar'i berdasarkan dalil-dalil yang terperinci. Ilmu syar'i yang dimaksud adalah ilmu tentang hukum, amalan-amalan yang bersifat atau hukum-hukum yang bersifat amaliyah. Sementara di zaman dulu, di zaman para salaf, kata beliau, yang dimaksud dengan fikih itu adalah ketika seorang mengetahui ilmu tentang akhirat atau ilmu tentang jalan menuju kesuksesan akhirat. Itu yang dimaksud dengan al-fiqh. Walidzalika qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, innamal faqihu az-zahidu fid dunya ar-ragibu fil akhirati al-basiru bidinihi. Kata beliau, beliau menukil dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, dan kita tahu bahwasanya Al-Hasan Al-Basri termasuk seorang tabi'in yang hidup setelah zamannya para sahabat, ya. Jadi termasuk dalam generasi 3 generasi pertama yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, khairul quruni atau khairun nasi qarni. Orang yang terbaik itu adalah orang yang hidup di zamanku, yaitu para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang setelah mereka. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang setelah mereka. Maksudnya adalah zaman para sahabat, kemudian para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan ini secara umum atau secara global. Baik, Al-Hasan Al-Basri mengatakan apa? Innamal faqihu az-zahid. Sungguhnya atau hanya saja seorang faqih itu adalah orang yang zahid atau orang yang zuhud dengan dunia ini. Ar-ragibu fil akhirah, yang menginginkan akhirat, al-basiru bi dinihi. Nah, beliau itu atau orang itu juga memiliki pemahaman yang baik, basirah, ilmu yang cukup dan mumpuni terhadap agamanya. Al-mudawimu ala ibadati rabbih, senantiasa
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga ibadah tersebut. Wal wari'u al-kafu an a'radil muslimin, orang yang memiliki sifat wara', kehati-hatian. Al-kaf an a'radil muslimin, menahan diri dari kehormatan kaum muslimin, entah itu dengan lisannya, ya, maksudnya tidak mengganggu kaum muslimin dengan lisannya, atau tidak membeberkan aib orang lain dengan lisannya, atau dengan pandangannya dan lain sebagainya. Al-afifu an amwalihim, juga terhadap harta mereka. An-nasihu lahum, dan memiliki perhatian yang besar terhadap kaum muslimin itu. Nah, itulah yang disebut sebagai faqih menurut Al-Hasan Al-Basri, dan itulah yang dipahami oleh para ulama di 3 kurun atau 3 generasi awal. Fakana itlaquhum ismal fiqhi ala ilmi al-akhirati akthar li'annahu lam yakun mutanawilan lil fatwa walakin kana mutanawilan lidzalika bi tariqil umum wa syumul fasara min hadha at-takhsis talbis ba'th an-nas ala tajarrudi li ilmi al-fatawa adh-dhahirah. Nah, kata beliau, penyebutan kata-kata fikih dan faqih pada zaman itu terkait dengan orang-orang yang memiliki keilmuan terhadap akhirat, ilmu akhirat, bukan sekadar orang-orang yang memahami dan mengerti tentang fatwa yang bersifat zahir, fatwa terhadap agama, bukan itu saja, ya. Jadi bukan diartikan orang sudah punya ilmu akhirat, kemudian dia tidak menuntut ilmu agama yang sifatnya zahir, tidak mendalami ilmu fikih, tidak mengerti halal dan haram, bukan seperti itu. Maksudnya adalah seorang faqih di zaman para sahabat, para tabi'in, para atba'ut tabi'in adalah seorang yang memiliki ilmu pemahaman, ilmu agama yang begitu baik, ditambah memiliki ilmu yang mumpuni tentang urusan akhirat. Ya, jadi bukan sekedar tahu teorinya saja, bukan sekedar tahu teori tentang halal dan haram, bukan itu saja, tapi juga memiliki ilmu yang lebih terkait dengan bagaimana cara menuju Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana caranya memenangi perseteruan dengan diri sendiri atau memenangkan perseteruan dengan diri sendiri selama di dunia ini untuk mendapatkan ketinggian derajat di akhirat. Kemudian lafaz yang kedua yang beliau maksudkan mengalami pergeseran makna, yaitu lafaz ilmu. Al-ilmu faqad kana dzalika yutlaqu 'ala al-'ilm billahi ta'ala wa bi ayatihi ay ni'amihi wa af'alihi fi ibadatihi. Nah, di zaman dulu kata beliau yang dimaksud dengan ilmu itu adalah ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala dan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Juga ilmu terkait perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Ya, wa huduru fa khassuhu wa samu fihi fil ghalib al-munazir fi masail fiqh wa in kana jahilan bi tafsir wal akhbar, dan terjadi distorsi makna menjadi pengetahuan dalam bidang fikih saja, walaupun di dalamnya atau orang yang mengetahuinya itu atau orang yang berdebat dalam bidang fikih ini tidak mengerti terhadap tafsir dan tidak mengerti tentang hadis-hadis. Nah, ini lafaz yang kedua. Lafaz yang pertama tadi fikih, lafaz yang kedua adalah ilmu. Lafaz yang ketiga tauhid. Tauhid ini juga di zaman beliau mengalami pergeseran makna. Makna aslinya adalah, yang dimaksud dengan tauhid adalah antaral umura kullaha minallahi ta'ala ru'yatan taqta'ul iltifati ilal asbabi wal wasaid. Kata beliau, ketika engkau mengetahui bahwasanya segala sesuatu ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, hingga engkau menyadari dan memutuskan segala keterkaitan diri dan keterkaitan hati dengan segala macam sebab dan sarana, maka engkau telah memiliki tauhid, kata beliau. Dan itu yang dimaksud dengan tauhid di zaman para salaf. Ya, ketika kita memandang bahwasanya yang terjadi pada diri kita semuanya adalah dari Allah. Warna kulit yang seperti ini, bentuk kita yang seperti ini, rizki kita yang seperti ini yang kita rasakan hari ini, kemudian pemberian Allah berupa harta, jabatan, kedudukan, anak-anak, istri, suami, dan lain sebagainya, dan semua yang terjadi dalam kehidupan kita adalah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita meyakini itu, maka itu adalah tauhid. Bahkan ketika saat ini kita meyakini hadirnya kita dalam forum kecil ini, terus sama-sama membahas kitab ini semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah tauhid.
Dan ini adalah tauhid yang dipahami oleh para salaf. Nah, di zaman beliau makna ini menjadi diselewengkan ke arah ilmu kalam. Jadi orang yang memiliki kemampuan dalam bidang ilmu kalam ya dianggap orang yang memiliki tauhid, dan sepertinya sudah bergeser lagi maknanya ke awal di zaman kita ini. Kemudian lafaz yang keempat adalah zikir atau tazkir. Beliau di sini menyebutkan di zaman Rasulullah SAW dan zaman para sahabat ya, zikir ini dimaknai berbeda dengan makna yang ada di zaman beliau. Di zaman para sahabat kita sebutkan hadisnya ya, Rasulullah mengatakan idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Apabila kamu, kata Rasulullah SAW, melewati taman-taman surga, farta'u, maka singgahlah, maka dalam tanda kutip merumputlah di situ ya. Farta'u qalu wa ma riyadul jannah, apa yang dimaksud dengan riyadul jannah wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab majalisuz dzikir. Dalam riwayat yang lain hilakuz dzikir. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat yang disebutkan walaupun dhaif, masajid. Ya, yang dimaksudkan adalah majelis-majelis zikir atau halaqah-halaqah zikir. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan tadi adalah masjid-masjid. Kenapa? Karena masjid-masjid adalah tempat di mana hilaqu dzikir itu atau majelis-majelis zikir itu diadakan. Dan dimaksud dengan majelis zikir tentu secara umum yang kita pahami bersama, dan secara khusus adalah majelis yang membahas tentang al-halal dan al-haram. Kemudian kata beliau, makna ini mengalami pergeseran ke arah penyajian kisah-kisah dalam nasihat-nasihat. Nah, kalau di zaman dulu ya tidak seperti zaman kita sekarang, ada internet dan lain sebagainya. Kita bisa mengakses informasi dari mana saja. Kemudian hiburan juga banyak. Kalau di zaman dulu itu para ulama atau kaum muslimin secara umum ya kadang membuat satu majelis yang mereka sebut sebagai majelis zikir. Tapi di dalamnya disebutkan kisah-kisah orang terdahulu, seperti kisah para nabi, kisah orang-orang soleh sebelum zaman nabi, dan lain sebagainya. Nah, di zaman beliau, majelis-majelis tersebut diberi nama majelis zikir. Dan inilah yang menyebabkan makna itu terdistorsi. Sementara majelis zikir, kata beliau, lebih umum, ya, terkait dengan majelis yang membahas halal dan haram, majelis yang di dalamnya disebut nama Allah Subhanahu wa taala, dan tidak terbatas pada majelis yang isinya kisah-kisah belaka. Baik, itu terkait dengan lafaz yang keempat. Lafaz yang kelima yang beliau maksud di sini yaitu lafaz yang mengalami pergeseran makna dari zaman para sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan di zaman sekarang berubah maknanya, atau lebih tepatnya di zaman beliau berubah maknanya, yaitu lafaz hikmah. Hikmah di zaman beliau diartikan sebagai kedokteran atau ilmu kedokteran dan ilmu perbintangan. Juga diartikan sebagai ilmu tentang meramal atau ilmu meramal seseorang. Nah, disebut sebagai hikmah. Nah, kalau di zaman para salaf yang dimaksud dengan hikmah di sini adalah seorang yang diberikan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk memadukan ilmu dan amal soleh. Jadi, siapa yang bisa memadukan ilmu dan amal soleh, maka telah diberikan hikmah. Wa may yu'tal hikmata, dalam ayat faqad utiya khairan katsira. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang telah diberi hikmah, maka telah diberi kebaikan yang begitu banyak, kata Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian beliau menyebutkan pasal yang berikutnya tentang ilmu yang terpuji. Kita sudah sebutkan pada pertemuan yang lalu, ada ilmu yang terpuji, ada ilmu yang mubah, dan ada ilmu yang tercela. Sekarang beliau mempertegas tentang ilmu yang terpuji tersebut. Beliau di sini mengatakan bahwa saja ilmu yang terpuji itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, ya, ilmu yang terpuji secara mutlak, artinya sejauh apapun orang mencari ilmu tersebut, maka dia terpuji dan ilmunya juga terpuji. Sementara ilmu yang atau jenis yang kedua, atau ya bagian yang kedua adalah ilmu yang
dia bisa berubah menjadi ilmu yang tercela apabila melebihi kadarnya. Jadi ilmu ini asalnya adalah ilmu yang terpuji, namun ketika ilmu ini dituntut lebih daripada kadarnya, maka dianggap tercela. Di sini beliau mencontohkan ilmu yang pertama, yaitu ilmu yang dipuji oleh para ulama dan oleh para ulama dan dianggap seorang yang menuntutnya, sejauh apapun ilmu tersebut dituntut, maka orang tersebut terpuji. Contohnya di sini adalah ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa saja sifat Allah Subhanahu wa taala, apa saja hikmah di balik sifat tersebut, apa dampak daripada sifat tersebut pada diri saya, dan lain sebagainya. Yang bukan tentang bagaimana kaifiat Allah Subhanahu wa taala, karena yang disebut sebagai kaifiat itu majhul atau tidak diketahui dan dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Juga perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Wa hikmatihi fi tartibil akhirati 'ala dunya, dan hikmah mengapa Allah Subhanahu wa taala mendahulukan akhirat dibandingkan dunia ini. Fa inna hadzal ilmi matlubun li dzatihi wat tawassulu bihi ila sa'adatil akhirah. Dan ilmu yang ini adalah ilmu yang matlub, ilmu yang sangat ditekankan dan memang dicari, dan memang ilmu tersebut adalah maksud daripada atau ilmu yang menjadi usul, dan mencari ilmu tersebut mendatangkan kebahagiaan di akhirat. Dan kata beliau di sini, semakin banyak ilmu ini dituntut, fakullama kana aktsar kana ahsan wa afdal. Semakin banyak ilmu ini dituntut, maka semakin afdal, semakin baik. Nah, ilmu tentang akhirat, ilmu tentang Allah, ilmu tentang syariat Allah Subhanahu wa taala secara umum, maka ini adalah ilmu yang hendaknya memang menjadi perhatian fokus setiap kaum muslimin untuk dicari. Kemudian jenis yang kedua adalah ilmu yang kita sebutkan tadi, apabila dia sedikit maka dia baik, atau sesuai dengan kadarnya maka dia baik. Apabila dia melewati kadarnya maka bisa menyebabkan ilmu ini dianggap ilmu yang tercela. Apa saja ilmu tersebut? Beliau di sini menyebutkan al-ulum allati la yuhmadu minha illa bimiqdar makhsus wa hiya allati dzakarna min furudil kifayah. Nah, yang dimaksud di sini kata beliau adalah ilmu tentang fardu kifayah atau yang sifatnya fardu kifayah. Maaf ya. Kita pada pertemuan yang lalu telah menyebutkan apa saja ilmu yang sifatnya fardu kifayah, ya, seperti ilmu alat atau ilmu mukamilat, atau dalam bahasa lain ilmu yang bersifat pelengkap. Nah, ilmu ini dituntut sekadarnya saja. Apabila berlebihan maka tidak dianggap terpuji. Fa inna fi kullin minha iftiqaran wa iqtisaran wa istiqsa'an. Fakun ahadu rajulaini imma mashghulan bi nafsika wa imma mutafarrigan li ghairika ba'da al-faragi min nafsika. Kemudian setelah menyebutkan tentang pembagian ini, beliau menyebutkan, maka jadilah engkau satu daripada dua orang, imma mashghulan bi nafsik, ya, jadi orang yang sibuk mengurusi aib-aib diri sendiri, mengurusi diri sendiri, wa imma mutafarrigan li ghairika ba'da al-faragi min nafsik, atau orang yang sibuk memperbaiki orang lain dan menginginkan kebaikan bagi orang lain setelah memperbaiki diri sendiri. Jadi kata beliau, jadilah satu di antara dua orang ini. Wa iyyaka an tashtagila bima yasluhu ghayruka aw yuslih ghayraka qabla islahi nafsik. Washtagil bi islahi batinika wa tathhirihi min as-sifati dzamimah. Dan kata beliau, jangan sampai engkau yang memperbaiki orang lain, namun engkau tidak memperbaiki dirimu sendiri. Sibuk mengurusi dan memperbaiki orang lain, tapi lupa akan diri sendiri. Ya, bahkan ini sebenarnya adalah teguran ya bagi kita semua, terutama orang-orang yang terjun ke dunia dakwah. Di sini beliau sebutkan juga sebuah ayat, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Apakah engkau memerintahkan kepada orang untuk berbuat baik, wa tansawna anfusakum, dan engkau melupakan
dirimu sendiri. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan ibda binafsik, mulai dari dirimu sendiri. Bukan artinya ini tidak berdakwah ya. Jadi maksudnya bukan artinya seorang yang belum bisa membersihkan dirinya sendiri tidak berdakwah, bukan seperti itu. Karena siapa sih di antara kita yang tidak berdosa? Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap bani Adam ini berdosa, kata Rasulullah SAW. Dan sebaik-baik pendosa adalah yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan beliau mengatakan at-tawwabun wa khairul khata'ina at-tawwabun. Dalam bahasa Arab at-tawwab berbeda dengan at-taib. Jadi taubat itu dalam bahasa Arab dari asal kata taba yatubu. Artinya bertaubat. Nah, orang yang bertaubat disebut taib, orang yang bertaubat. Tapi Rasulullah mengatakan at-tawwab. Apa maksudnya at-tawwab? Yang gemar bertaubat. Artinya apa? Artinya dia bakal salah lagi. Dia bakal terjerumus lagi dalam dosa. Tapi dia akan kembali dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdosa lagi, mohon ampun lagi. Begitu terus sampai Allah Subhanahu wa taala mematikan dia dan keadaan muslim. Bahkan dalam sebuah hadis qudsi disebutkan adnaba abdi amd dzamban. Seorang hamba berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia berkata ya Rabb ighfirli, wahai Allah, wahai Tuhanku, wahai Rabbku, ampunilah saya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Kemudian dia berdosa lagi. Kemudian dia bertobat lagi. Seperti itu terus. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alima abdi anna lahu rabb yaghfiru dzam wa ya'khudhu bidzam falyamal abdi ma syaa. Ya. Hambaku mengetahui bahwasanya dia memiliki Tuhan, dia memiliki Rabb, dia memiliki sesembahan yang menghukum dosa dan mengampuni dosa. Makanya dia senantiasa bertaubat kepadaku. Maka hendaknya hambaku tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan apa saja. Ya, maksudnya apa saja di sini, mengerjakan amalan-amalan, dan apabila dia terjatuh, tidak perlu takut. Ada Allah Subhanahu wa taala yang Maha menerima taubat dan bertobat. Nah, kembali ke pembahasan kita, seorang muslim yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala bukan berarti harus bersih dulu semuanya baru berdakwah, tidak. Karena kalau harus seperti itu, maka tidak ada yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala setelah Nabi Muhammad SAW. Namun, ya, di sini penting untuk diketahui bahwasanya seorang dengan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia memperkecil dan menguatkan diri atau memperkecil peluang untuk jatuh ke dalam kesalahan. Yang kedua, memperbesar peluang dirinya untuk istiqomah di dalam kebenaran. Berbeda dengan orang yang tidak berdakwah di jalan Allah. Dan mohon dakwah ini diartikan dalam makna yang luas. Bukan artinya dakwah seperti ini ya, duduk di sebuah kursi kemudian kita membaca kitab, ini disebut dakwah juga, benar. Namun dakwah dalam artian yang umum, ya, mengajak orang untuk sama-sama mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam cara, apapun itu, ya. Bahkan membantu orang berdakwah juga bagian daripada dakwah. Baik, maka di sini intinya adalah beliau mengingatkan jangan sampai kita terlalu sibuk dengan orang lain, mengajak orang menjadi baik, tapi kita lupa dengan diri kita sendiri. Beliau mencontohkan di sini, contohnya ada orang yang kemasukan kalajengking ke dalam bajunya, ya. Nah, ketika kalajengking itu masuk, dia malah sibuk mengurusi lalat yang hinggap di wajah saudaranya dan mengusir lalat tersebut agar pergi dari wajah saudaranya. Sementara ada kalajengking masuk ke dalam badannya tidak dia urusi, atau masuk ke dalam pakaiannya namun tidak dia urusi. Nah, inilah yang beliau contohkan, dan ini mendekatkan pemahaman kepada kita, ya. Kita tahu ada masalah di dalam hati kita, ada ketamakan, kerakusan, ada iri, dengki, hasad, ada ketidakikhlasan, kurang tawakal, dan lain sebagainya. Banyak hal yang harus diperbaiki dalam diri kita. Nah, ini juga perlu untuk kita lihat dan kita beri porsinya. Syekh yang sempat mengajar kami dulu, namanya Syekh Musa'ad Al-Mudaifir. Beliau selalu memberikan wejangan kepada murid-muridnya
Kata beliau, kalau misalnya mau tidur itu sempatkanlah merenung sejenak. Ya, ketika di atas ranjang, ya setelah membaca doa, sebelum Anda tertidur, sempatkanlah merenung sejenak. Ya, pikirkan kira-kira apa lagi dosa yang terjadi yang saya lakukan hari ini. Ya, kira-kira sudah sampai mana kebersihan hati kita? Adakah orang yang kita hasadi hari ini? Adakah orang yang kita dengki hari ini? Adakah orang yang kita sakiti hari ini? Bagaimana hubungan kita dengan Allah? Bagaimana salat kita? Sudahkah ada kekhusyuan di dalamnya? Sudahkah sesuai dengan syariatnya? Dan lain sebagainya. Dengan cara seperti itu, kata beliau, mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita lebih bersemangat untuk memperbaiki. Nah, kadang yaitu kita lalai. Karena kita sudah merasa semuanya baik-baik saja, padahal kita sedang sakit. Dan ini yang kacau. Seorang yang tidak tahu, tidak berilmu dan bodoh merasa semuanya baik-baik saja, sementara dia tidak tahu kalau dia sedang dalam keadaan sakit. Ya, orang sakit tapi dia tidak tahu kalau dia sakit. Orang bodoh tapi dia tidak tahu kalau dia bodoh. Ini yang bahaya. Jahal murakkab kata para ulama kita. Ya, ini sekedar istitrat atau kita melebar sedikit dari pembahasan buku kita. Kata beliau di sini, apabila kamu telah selesai mempelajari tentang 10 menit lagi ya. Baik, apabila engkau telah mempelajari dan sudah berhasil menyelesaikan masalah di dalam dirimu dan telah mensucikannya, dan wama ab'ada dzalika, dan itu sangat jauh ya. Ishtagil bi furudil kifayat wara' at-tadarruj fi dzalika. Kata beliau, apabila kamu telah selesai memperbaiki diri, mencari seluk-beluk penyakit yang ada di dalam diri, maka hendaknya menyibukkan diri setelah itu dengan ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Nah, apa itu fardu kifayah? Yang pertama, kitabullah. Mulailah dengan kitabullah, kata beliau. Kemudian sunnah Rasulullah SAW. Dua hal ini dipelajari dengan baik, sebisa mungkin. Kemudian, ulumul Quran, tafsir, nasikh dan mansukh, muhkam dan mutasyabih, dan lain-lainnya. Wa kadzalika fi sunnah, kemudian juga ilmu tentang sunnah. Tsummashtagil bil furu', kemudian pelajarilah ilmu-ilmu furu' atau ilmu fikih, usul fikih. Wa hakadza baqiyatul ulumi ala ma yattasi'u lahul umur wa yusa'idu fihi al-waqt, dan lain sebagainya. Dan jadi itu, ini penutup. Setelah kita selesai daripada ilmu atau mendalami ilmu tentang jiwa kita, bagaimana membersihkannya, bagaimana memperbaiki hati kita, kemudian kita mempelajari ilmu yang lain, ilmu tentang kitabullah, sunnah Rasulullah SAW, mempelajari ilmu tafsir, mempelajari ilmu hadis, mempelajari ilmu fikih dan lain sebagainya. Inilah yang beliau maksudkan sebagai fardu kifayah. Tentu kaidahnya kalau ada fardu ain dengan fardu kifayah, yang mana didahulukan? Fardu ain dulu. Setelah selesai fardu ain baru fardu kifayah, dan diselesaikan atau dicari, dituntut ilmu yang fardu kifayah ini sesuai dengan umur dan kemampuan kita masing-masing. Ini mungkin terkait dengan pembahasan pada hari ini. Insya Allah berikutnya kita akan bahas tentang seorang ulama yang ilmunya tidak bermanfaat dan adab-adab terkait dengan seorang murid dan guru biidznillah taala. Baik, terima kasih Ustaz Dedi. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya kembalikan ke Ustaz Ahmad Dedi. Ada pertanyaan? Oh ya. Yang dua ya. Yang pertama dulu ya. Kalau masih ada waktu nanti yang kedua. Ilmu apa yang harus dipelajari bagi orang-orang yang baru hijrah dan kehidupan masa lalu yang jauh dari Allah, sampai untuk sholat tidak tahu dan paham? Subhanallah. Kita jelaskan kemarin bahwasanya ilmu yang paling wajib untuk dicari adalah ilmu tentang kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita yang pertama adalah mentauhidkan Allah. Maka cari ilmu tentang tauhid. Apa yang dimaksud dengan tauhid dan apa yang bisa merusak tauhid ini? Syirik dan dosa-dosa besar dan lain sebagainya, maksiat dan lain sebagainya ya. Ini tentang ilmu tauhid. Jadi perlu dituntut.
Kemudian ilmu tentang ibadah-ibadah wajib yang kita lakukan. Ibadah wajib itu apa saja? Ya sholat. Jadi harus diilmui sholat yang benar seperti apa. Sholat yang sah itu seperti apa. Kemudian juga zakat, haji, dan lain sebagainya. Ilmu yang wajib bagi kita. Kalau misalnya kita sebagai orang tua, sekarang maka ilmu sebagai orang tua juga harus dicari. Kalau kita sebagai anak, maka ilmu menjadi anak yang berbakti harus dicari. Dan lain sebagainya. Tergantung dengan profesi kita. Dan ini saya jawab secara umum saja ya. Kemudian di sini disebutkan sampai untuk sholat saja tidak tahu dan tidak paham, maka perlu mempelajari ilmu tentang sholat. Ya. Saya sarankan kalau memungkinkan kawan-kawan mempelajari ilmu fikih praktis ya. Ilmu fikih praktis yang membahas tentang sholat. Carilah matan-matan pembahasan kitab-kitab fikih yang membahas tentang sholat. Atau kitab-kitab fikih yang membahas tentang ibadah secara umum. Jadi itu mungkin jawabannya ya. Masih ada waktu Ustaz Ahmad Dedi? Masih ada Ustaz. Ini pertanyaan yang kedua ini. Masya Allah. Saya jawab ya. Yes. Min fadli kami mohon beberapa nasihat tentang apa saja hal-hal yang senantiasa dapat menjadikan kami istiqomah dalam memperbaiki diri dan berdakwah, karena ilmu kami tentang agama belum seberapa. Ya, kita semua ini masih dalam tahap belajar di tangga-tangga pertama semua. Dan kita sama-sama ini sekedar saling mengingatkan ya, bukan berarti yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya, tidak. Dan semua yang dibahas di sini sebenarnya kita sama-sama membahasnya untuk kita semua. Ilmu yang perlu untuk dipelajari telah kita sebutkan tadi, ilmu-ilmu apa saja. Sekarang bagaimana caranya untuk istiqomah? Yang pertama, istiqomah itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Istiqomah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wa ya musarrifal al-qulub, sharif qalbi ala ta'atik." Wahai zat yang membolak-balikan hati manusia, tetapkanlah hati saya ke dalam atau di atas jalanmu. Wahai zat yang memalingkan hati manusia, palingkanlah hati saya untuk senantiasa taat kepadamu. Nah, ini permintaan Rasulullah dalam salat malam, dalam doa al-Fatihah, beliau mengatakan atau berdoa, "Ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi bi'idnik, innaka tahdi man tasya'u ila siratil mustaqim." Berilah petunjuk kepadaku dari hal-hal yang mereka perdebatkan dan mereka perselisihkan. Sesungguhnya engkaulah yang memberikan petunjuk pada jalan yang lurus. Nah, siratal mustaqim inilah yang disebut sebagai keistiqomahan. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, selalu menuntut ilmunya. Karena kalau kita tidak tahu ilmunya, maka kita tidak akan bisa istiqomah. Ya, ilmu tentang istiqomah, ilmu tentang agama kita sendiri. Ketika kita mengetahui, kita akan semakin cinta, dan ketika kita semakin cinta, kita akan semangat untuk mengamalkannya. Ya, peribahasa kita kan mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kenapa orang sekarang tidak mau menjalankan agama? Karena mereka tidak mempelajarinya dengan baik. Sekiranya mereka mempelajarinya dengan baik, dengan hati yang ikhlas, dengan kesungguhan, maka mereka akan merasakan keindahan Islam itu dan akan betah di dalamnya. Dan tidak akan ingin keluar sama sekali dari agama Islam ini. Bahkan untuk melenceng di dalamnya sekalipun tidak akan. Karena keindahan Islam itu. Yang ketiga, ini dari pengalaman saja, cari orang-orang yang bisa mendekatkan kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Memilih teman, selektif dalam memilih teman, dan ini sangat berpengaruh ya. Lingkungan kita, mulailah ganti apa saja ya yang ada di HP kita, sekedar mengingatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tontonan yang baik ya. Ikuti akun-akun yang memberikan faidah agama ya. Dan lain sebagainya. Seperti itu. Dan yang terakhir, dan ini mungkin tahap lanjutan, mulailah sedikit-sedikit mengajak orang lain untuk juga dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan semakin cinta dengan Allah dan semakin cinta dengan syariatnya. Nah, ini tahap lanjutan. Ya, bergabung dalam kafilah dakwah walaupun hanya sekedar mungkin membantu sedikit-sedikit jadi volunteer. Enggak apa-apa. Ini akan menguatkan kita. Baik. Saya kira itu azan salat Isya ya. Baik, ya kita sama-sama belajar, dan buku yang kita pelajari ini tentu buku yang sangat berat, semuanya kita pelajari secara perlahan-lahan dan sama-sama kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan mudah-mudahan buku ini menjadi salah satu wasilahnya.
Saya ucapkan terima kasih sekali lagi bagi kawan-kawan dan Ustadz Ahmad Dedi secara khusus dan semuanya yang telah bergabung. Jazakumullah khairan. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, syukran wa jazakumullah khair kepada Ustaz Fahmi Alfian yang telah menyampaikan materinya pada pekan hari ini. Dan Masya Allah, ada yang kami simpulkan tadi, ada 5 ya, 5 ilmu yang harus kita pelajari. Mungkin cukup sekian dari kami sekalian. Mohon maaf bila ada salah kata. Kepada Allah kami mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.